ada Mbak Juni yang ide katanya gimana kalau kita bikin ekoenzim gitu ya. Nah saya berpikir ekoenzim itu waktu saya kenapa berpikir membuat ekoenzim itu karena mengelola sampah di rumah. Kalau yang nggak ngelola sampah, boro-boro tertarik gitu. Nah, anakku aja yang udah diajarin suruh memisahkan sampahnya, itu nggak ada tertariknya bikin ekoenzim. Oh gitu. Jadi perlu perlu apa? Perlu menjiwai, perlu menyediakan waktu kayak gitu, Bu. Nah, tapi saya ingin bukan memaksakan, memberikan ide ke Bu Dian karena kita kan istilahnya memang jihad di kebaikan ya. Nah, salah satu tanggung jawab kita ini adalah ini Bu, orang itu sekarang udah nggak peduli lagi apa yang penting mungkin bersih di rumah kayak gitu ya. Nah, tapi apa yang diakibatkan oleh dia dikalikan 2 juta rumah tangga, akhirnya kan yang membumi itu apa sampah. Jadi hanya karena ketidakpedulian kita terhadap terus bertambahnya sampah gitu kan. Nah, makanya mungkin BPT ada Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin nanti di BPT ada ya semacam seksi rohani. Nah ini seksi lingkungan. Nah sebetulnya saya udah dengar beberapa macam nama ya, dari mulai nama yang kurang enak didengar seperti pemulung gitu ya. Kemudian nama yang keren, pengelola sampah. Tapi kan jadi sampahnya kan. Terus ada lagi namanya pelestari. Pelestari. Nah mungkin nanti di WCT bisa nemu nih misalnya orang yang seperti ini tuh namanya apa gitu. Nah saya terus ada lagi pemerhati. Kalau pemerhati saya berpikir kayaknya kurang seperti nggak kerja cuma merhatiin doang. Iya. Kalau pelestari lebih kena gitu kalau menurut saya. Kalau Nah pelestari ya. tapi itu udah ada punya orang gitu. Nah mungkin WCT mudah-mudahan nemu nama seperti halnya Timah gitu ya. Gitu. Nah mungkin nanti WCT bisa dapat nama. Nah jadi kita bikin dulu kecintaan itu, kita rekat. Kemudian kerjanya sih nggak usah terlalu besar dulu, di rumah aja dulu. Gitu Minimal. kan. Nah, nanti dari di rumah mungkin ada orang yang aktif di RT, di RW atau dimanapun, atau kita bisa apa ya semacam aktif di satu organisasi. Nah disitulah kita bekerjanya nanti gitu. Bukan bekerja ya, mengaplikasikan kegiatan yang sudah kita lakukan misalnya sehari-hari di rumah dilanjut di masyarakat yang memang bisa menerima kita gitu, karena nggak semua menerima sih. Jadi ada orang yang bilang sudah dipilah juga nanti datang ke sana sama tukang sampah disatuin lagi gitu kan, kayak gitu. Pokoknya yang penting kirim ke TPA kayak gitu. Nah mungkin kalau kita udah mulai bisa insya Allah WCT sebagai yang apa punya apa semacam populasi ya, semacam ikatan. Jadi kalau satu orang beride bagus ada yang ikut gitu. Iya, jadi influencer Bu. Iya, influencer. Untuk mencapai influencer itu memang kita harus punya quantity yang banyak ya, karena kita pakai sistem the large of number itu Bu. Kalau saya orang marketing ya, jadi tahu banget ya. Sistem the large of number itu bilangan besar Bu. Jadi semakin banyak, ini kita misalnya ada 200 orang nih grup, paling hanya sekitar maksimal itu nggak nyampe 10% misalnya yang atensi, yang care dan peduli, yang mau gitu, yang mau terlibat dan mau memberikan input atau info-info yang bermanfaat sebagai lahan amal mereka gitu ya. Itu udah makanya kenapa saya nggak pernah menargetkan sih sebenarnya ya, cuman saya berharap bukan dari saya aja, karena link saya bagiin tuh maksudnya tujuannya biar aja deh teman-teman juga bisa membagikan link kita, karena satu sisi ya sebenarnya
WCT itu kan seperti sisterhood ya, persaudarian khusus perempuan ya Bu ya. Jadi kita tidak ada batasnya dalam arti kata batas hati sebenarnya. Maksudnya kita bisa saling merangkul, saling berbicara dari heart to heart gitu ya. Tapi memang tidak boleh ember brocos gitu ya. Karena Iya. semua menjadi rahasia Allah untuk dengan siapapun yang berkonsultasi. Nah, itu rasanya kalau udah kena ke hati itu akan mudah. Nah, ini dari 200 itu nggak nyampe berapa satu? Oh, sebentar. Lin, nanti gue telepon lagi ya. Iya, Waalaikumsalam Lin. Nanti aku lagi gimit dulu sebentar, sayang. Nanti aku telepon lagi ya. Ayo, Assalamualaikum ya. Ayo. Ya, jadi apa namanya? Ya, kita mulai aja ya Bu. Ini udah 6 orang. Ya. Kita belum istilahnya prakata dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita panjatkan puji syukur hadir Allah. Di sore ini kita akan mendapat wacana mengenai hal yang kayaknya kecil sebenarnya jadi besar karena ini akan menjadi polusi yang amat sulit diberantas nantinya ya untuk generasi penerus. Nah, ini dengan izin Allah dan juga dengan kita memanjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala dan juga kita memohon pada atas syafaat Rasulullah untuk kita dan dari para sahabat dan tabi'in dan para ulama, juga para sodikin dan solihin. Semoga apa yang kita lakukan sore ini di setiap Kamis dan mungkin Minggu pagi akan bisa menebar manfaat. Memang tidak banyak secara kuantiti, tapi insya Allah akan menjadi kayak ketok ular karena saya masukkan ke dalam YouTube juga gitu ya. Dan itu mohon teman-teman di like and share gitu ya, karena bukan untuk saya tapi untuk lahan amal masing-masing teman-teman juga gitu loh, karena itu akan menjadi wasilah bagi kita masing-masing. Siapa yang bisa kayak ketok ular itu ya, itu akan menjadi panjang, menjadi amal jariah kita insya Allah seperti itu. Hari ini kita kedatangan Ibu Ike ya. Saya akan bacakan ininya Ibu Ike, apa namanya, sebentar ya Bu ya. Ibu Ike datanya ntar saya lihat dulu Bu. Ini suka apa namanya, suka freeze. Saya tadi udah keluar buka tapi ngilang lagi datanya Ibu nih. Saya udah buka datanya deh. Tapi kok nggak ada ya, sebentar saya bacain aja di sini di HP Bu. Suka freeze Bu, ininya apa namanya, laptopnya karena sinyalnya ya. Karena sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, tenang aja Bu, tenang aja nih. Jadi alhamdulillah hari ini, masya Allah, Bu Ike itu kalau kita lihat secara usia pengalamannya lebih banyak Bu Ike dibandingin kita semua gitu ya. Udah 63 tahun dan ternyata di sini kita lihat instansinya Ibu bekerja di BSPJIS. Itu apa tuh Bu singkatannya Bu? Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa. Oh, masya Allah. Jadi nanti disingkatnya BBS, Balai Besar Selulosa. Itu di bawah kementerian. Oh, di bawah kementerian, baik. Nah, ini Ibu keahliannya dari analisis kimia dan kimia kertas. Jadi pulp ya Bu ya, bubur kertas ya. Ya, itu bahan kertas ya. Masya Allah, mentor RBQ dan reviewer HOTS ya, alhamdulillah. Pengalaman laboratorium pengujian BBS sampai dengan 2009, perekayasa 2009 sampai sekarang, penyusunan SNI dan SKKNI bidang pulp dan kertas, mentor RBQ dan reviewer. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur hari ini dihadirkan seniorita kita ya. Jadi kita harus banyak belajar nih. Yang pertama adalah belajar mendengarkan, nanti baru mengaplikasikannya. Iya, kita harus mendengarkan. Karena tanpa kita sadar kadang-kadang apa yang kita dengarkan akan menjadi hidayah buat kita sih. Itu saya pegangan saya begitu aja Bu. Karena ada orang yang berdasarkan dari dia hanya visual, dan ada juga orang yang berdasarkan mendengar secara auditori. Nah, saya adalah tipikal yang sebenarnya bisa kedua-duanya gitu loh ya. Jadi merekamnya bisa cukup cepat, dan itu kadang-kadang
miss up overloading Bu. Gitu Bu. Silakan Ibu, dengan senang hati dan saya bersyukur Ibu sudah mau menjadi narasumber kami dan bisa Ibu lanjutkan Ibu. Tuh Mbak Fitri lagi di Jawa. Ini ada Mbak Asia Lubis. Salam kenal Mbak Asia Lubis. Siapa ya Asia Lubis? Saya juga lupa. Ada di WCT ya Mbak ya? Mbak Aisyah Lubis tuh sopo yo? Saya baru buka ini Bu, baru dapat Hah? dari teman linknya. Oh Masya Allah, dengan dari grup mana Ibu? Maaf. Dari grup teman ini apa, dari UBN. Oh, dari ini ya Bu, grupnya Mira, bukan? Iya, iya. Oh, kita sama-sama ngaji lah Bu ya. Di Mira saya dengan dia nih Bu. Saya Bu Aisyah Lubis dengan Bu Oh Nasra iya. ya. Iya Bu Nasra, Iya. benar. Iya, Ya, iya. ini ada Ibu Ike Rostika, Ibu Aisyah, Ibu Ike Rostika tuh masih aktif di PNS ya, sampai sekarang usia 63 tahun masih ada posisi, Masya Allah. Dia seniorita kita di WCT. Alhamdulillah, beliau juga mau bergabung dengan kita dan beliau juga mau sharing juga. Beliau juga menjadi tim admin gitu ya, menjadi seksi rohani juga Alhamdulillah. untuk RBQ dan Ya. karena beliau juga berpikir saya sebentar lagi mau pensiun Bu, mau ngapain lagi? Saya harus men-share apa yang saya milikin. Oh ya bagus, alhamdulillah gitu Ya. loh. Kami bersyukur ya. Mudah-mudahan nanti Bu Aisyah Lubis juga bisa bergabung dengan kita. Kami adalah grup orang-orang sederhana yang kalau dari Ibu Ike tahu banget ya kita grup bakulan ya istilahnya dan Masya Allah kita hanya tugas kita sebagai di sini saya sebagai foundernya cuman mengingatkan hati yang bersih itu aja sih. Visi misi kita adalah empati dan simpati sesama akhwat ya gitu ya untuk saling menguatkan insya Allah. Salam kenal ya Ibu Aisyah, kita suka ngaji. Mungkin di Munasra kita tahu ya. Silakan Bu Ike, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam kebaikan, saling berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk kita maupun untuk generasi mendatang. Jadi salah satu salawat serta salam kita sampaikan, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita yang selalu mengikuti ajarannya. Baik, salah satunya adalah ini mengenai sampah ya. Mungkin judulnya kejauhan dari yang biasanya berlenggak-lenggok atau bagaimana ya. Jadi sekarang kita coba mengurus ke persampahan. Dan ini adalah salah satu janji saya untuk diri saya, yaitu sampahku tanggung jawabku. Tadi saya udah bercerita ke Budian ini belum jadi pribadiku, tapi ini jadi cita-citaku. Nah, ini bagaimana awalnya adalah bagaimana kita supaya menjadi tanggung jawab itu, yaitu menjadi dikelola sampah itu. Salah satunya adalah merubah pola pikir yang biasanya pokoknya ada sampah langsung dimasukkan ke kresek langsung dibuang. Nah, pola pikir pertama itu ada seperti itu kita rubah. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi sampah. Nanti mungkin ada triknya. Kemudian mulai dengan memilah sampah. Setelah memilah, kemudian mengelola sampah menjadi zero waste. Nah, ini yang sangat sulit ya. Tapi kita coba lihat. Bisa lanjut? Oh ya baik. Boleh lanjut? Baik. Nah, ini sebetulnya ada yang sampai seperti ini 3R. Nah, gitu ya. Jadi ada awalnya hanya 3R, ada reuse, recycle, gitu ya.
reuse, reduce, recycle. Nah, sampai menjadi ada 5R, kemudian ada juga sampai 6R. Nah, nanti masing-masing tergantung kemampuan kita. Jadi salah satunya reduce itu mengurangi tadi. Kemudian kalau reuse, bagaimana kita sampah itu segala sesuatu tidak langsung menjadi sampah, melainkan terpikir untuk digunakan kembali. Kemudian recycle, nah ini yang terjadi di luar kita. Misalnya nanti kita lihat ya bahasannya. Salah satunya adalah bagaimana kita berpikir supaya sampah yang kita keluarkan dari rumah itu bisa di-recycle. Jadi kalau di dalam rumah bisa di-reuse, dan di rumah juga bagaimana kita mereduce atau mengurangi. Jadi mungkin 3 aja supaya lebih sederhana. Lanjut Bu, ya betul. Baik, ini Nah ya. ini fenomenanya seperti ini. Apakah di Jakarta terlihat yang seperti ini? Sering banyak. Mungkin kalau di tempat-tempat yang tertentu nggak ada ya. Sepertinya Jakarta tuh bersih banget gitu ya. Tapi mungkin kalau udah ke pantai, nah itu berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membersihkan laut dari tumpukan sampah ini. Kalau saya karena tinggal di daerah dekat Sungai ujung selatannya Bandung, itu dekat. Jadi kalau Bandung kalau hujan, nah airnya semua ke daerah saya gitu ya. Nah itu jadi sampai ke jembatan si sampah itu saking penuhnya dari sungai meluap. Jadi sampahnya jadi ke jembatan gitu. Nah itu untuk merubah pola pikir tadi yang kita biasanya santai, pokoknya ada sampah buang. Nah kita merubah pola pikir. Yang pertama adalah memang harus memotivasi keluarga juga. Jadi keluarga semua ikut mengelola sampah. Kemudian memahami karakteristik sampah di rumah, kemudian memperhatikan jumlah sampah. Nah ini yang mungkin belum saya lakukan juga. Kemudian mengalokasikan waktu untuk mengelola sampah di rumah. Nah, bisa nanti dilihat, siapkan tempat pengelolaan sampah. Dari mulai sangat sederhana sampai mungkin nanti ibu-ibu bisa melakukannya lebih kompleks gitu ya. Kemudian tetapkan cara memilah yang tepat dan serahkan sampah secara tepat dan bijak. Jadi bukan seperti tadi langsung dibungkus, baik sampah basah, sampah kering menyatu, sehingga pada saat dikasih ke tukang sampah itu akhirnya ke TPA. Nah itu yang bisa membuat TPA cepat sekali volumenya bertambah. Nah, investasi jangka panjang kepada anggota keluarga dan kerabat adalah memberi contoh, kemudian menceritakan, bahkan kalau kita sudah bisa jadi mengajarkan, kemudian selalu memperhatikan, jadi sampah itu bukan hal yang disepelekan, kemudian memilah sampah. Ya, nah, menyerahkan sampah itu harus cerdas. Kalau di beberapa tempat itu bisa menjadi sedekah kalau kita sudah punya komunitasnya. Jadi misalnya mengumpulkan sejenis sampah, misalnya ada satu tempat atau drop tempat untuk menyimpan. Nah kita menyimpan hanya sampah misalnya dus atau sampah botol. Nah kalau dengan banyak itu kan akan menjadi sedekah ya untuk yang perlu untuk yang pemulungnya. Berbeda dengan sampah yang disatukan. Nah kemudian kalau memang kita lebih rajin itu bisa dijual. Dan ada juga suatu lembaga yang memang mengadakan suatu pendidikan, kemudian iurannya itu adalah dengan sampah, tapi sampahnya sampah terpilah. Baik. Nah, untuk memotivasi kita berjuang ya, istilahnya keren aja berjuang, berjihad. Nah, ini alhamdulillah dalam surat Al-Zalzalah ada ayat yang menyatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin
khairan yara. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, pasti akan mendapatkannya nanti. Kemudian, wama ya'mal misqala dzarratin syarron itu kejahatan yara. Nah, jadi siapa saja yang beramal walaupun sebesar zarah kejelekan, maka akan mendapatkannya. Nah, nanti kita coba lihat dengan kita beraktivitas di persampahan ini. Tapi sekarang kita dari rumah aja dulu. Baik, untuk surat Luqman ayat 16. Ya bunaya, jadi ini saya nggak hafal ayatnya, tapi perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, dia itu berada di langit atau di bumi. Biji sawi di dalam batu, adanya di langit atau di bumi, entahlah ya, nggak akan kelihatan. Tapi niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Kemudian ada beberapa ayat juga di Ar-Rum ayat 41, 42 itu mengenai kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Ya. Nah, kalau kita ambil hadisnya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dan dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah. Jadi dengan motivasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, kita niatkan untuk bersih. Kemudian anjuran melestarikan bumi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hemat air. Jadi meskipun berwudu, Rasulullah sudah menganjurkan, apalagi kan di sana mungkin daerah gersang ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah berkata kepada Sa'ad yang sedang berwudu, wahai Sa'ad, kenapa kamu berlebih-lebihan memakai air? Sa'ad menjawab, masih ada istilah berlebih-lebihan dalam memakai air? Kata Rasul, ya, bahkan meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir deras. Jadi itulah Rasulullah, walaupun diberi berlimpah, tetap kita harus hemat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Lanjut. Ya. Nah, yang tadi prinsip pertama tadi dari 3 supaya lebih mudah diingat ya. Kalau untuk nanti sudah advance bisa sampai 6R. Nah sekarang kita karena kita sangat singkat, insya Allah mungkin ada sih yang sudah lebih paham ini. Tapi saya hanya menyampaikan sesuai dengan misi di sini saja yang memang rencana saya sampaikan. Kalau di Bandung itu sudah ada istilahnya Kang Pisman. Jadi Kang itu kurangi, pis itu pisahkan, man itu manfaatkan. Nah manfaatkan itu salah satunya, walaupun kita keluarkan dari rumah, tapi sampah itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya misalnya pemulung itu akan sekarang namanya pelestari aja ya supaya bagus. Pelestari itu akan bisa menjualnya karena nanti ada pabrik daur ulang. Nah itu manfaatkan. Jadi salah satu yang bisa dimanfaatkan itu adalah ada proses daur ulang di suatu pabrik. Nah kemudian kalau Kang itu adalah kurangi ya. Jadi ini ada buku yang berjudul Sustaination oleh Ibu Dwi Setiani Tias mengartikan hidup minim sampah sebagai hidup berkesadaran. Bahwa segala keputusan dan pilihan kita terhadap penggunaan sumber daya dilakukan secara sadar dengan segala konsekuensinya. Melalui hidup minim sampah berarti kita berusaha hidup dengan berkesadaran. Nah, implementasi minim sampah yaitu sadar bahwa bumi kita sedang kritis, kemudian sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup. Nah, kalau dulu kan ke anak-anak buang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang sudah mulai harus berubah.
sadar bahwa kita tidak hidup sendirian di muka bumi, sadar bahwa setiap perubahan kecil yang kita lakukan akan berdampak baik, apalagi kalau kita meyakini bahwa itu ada perintah dari Allah, kemudian ada hadis yang disarankan, yang dianjurkan. Nah, kita jadi lebih, oh ini mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kalau didasari dengan keimanan, insya Allah itu akan berlanjut. Jadi tidak hanya sampai berhenti. Berbeda kan kalau dengan keimanan itu akan bisa continue karena kita berpegang teguhnya pada agama, ada adin kita. Nah, ini perlengkapan pribadi yang penting karena minum sampah. Salah satunya bagaimana caranya supaya kalau kita bepergian itu tidak nyampah. Nah, salah satunya adalah seperti misalnya sendok. Kan itu selalu kalau kita beli apa dapat sendok. Nah, kalau kita bawa sendiri, makanya saya bilang saya terus terang belum jadi kepribadian ini seharusnya sebagai presenter tuh nggak boleh ngomong gini, tapi ini karena di rumah sendiri jadi saya berani ngomong seperti itu supaya Budian termotivasi bagaimana memotivasi anggotanya supaya berkepribadian minim sampah. Kalau saya sih sudah mulai, Bu, saya bawa bekal kayak gini, Bu, setiap pergi. Makanya jadi bebekalan yang pas belanja kan kadang kalau di Bandung tuh masih banyak toko tiba-tiba langsung aja dikasih plastik, ternyata dicas 200 perak, nggak nanya ke kita, padahal saya bawa tempat gitu kan. Jadi harus kita yang cepat-cepat ngeluarin tempat untuk wadah ini gitu ya. Jadi kemudian saya kemarin sepintas lihat ada anak saya tuh cucu saya style film Jepang gitu ya, anime Jepang. Terus anaknya tuh datang bawa makanan dikresek gitu. Terus sama ibunya tuh ditanya, kenapa kamu bawa kreseknya gitu ya? Kenapa diterima itu kantong? Dikasih katanya. Itu kenapa diterima? Udah aja kamu bawa makanannya aja. Terus pas saya nanya, ini film tahun berapa? Ternyata film tahun 2005. Berarti kebayang kita ketinggalannya gitu ya. Jauh ya. Gitu dari tahun 2005. Karena mereka memang sadar lingkungan, Bu. Seorang mereka ibu lebih sadar sudah menegur anaknya saat dia bawa sesuatu ke rumah. Jadi kalau yang nggak diperlukan jangan bawa ke rumah. Nah itu salah satu mengurangi sampah. Tapi kita sudah nyaman dengan berbagai plastik di mana kan gitu ya, berbagai plastik digunakan. Nah nanti mungkin lebih sadar. Nah makanya salah satunya adalah kenapa kertas masih bisa bertahan. Karena secara kegunaan plastik itu jauh lebih gampang gitu ya digunakan dan semua pakai plastik. Nah ternyata orang-orang pemerhati lingkungan kalau untuk kemasannya lebih memilih kertas. Nah sehingga kertas itu kenapa? Karena dia lebih mudah terurai dan pasti terurai. Kalau plastik itu memang agak sulit bahkan tidak terurai. Jadi harus ada pembuatan plastik yang memang dicampur dengan bahan seperti tepung-tepungan gitu ya. Ada sekarang teknologinya membuat seperti itu. Nah ini tips memulai minim sampahnya. Mungkin nanti ini nggak akan saya jelaskan, kan materinya bisa di-share di grup ya Bu ya. Baik, jadi siap. Lanjut aja karena cukup banyak nih materinya. Nah ini juga penyiapan diri sendiri itu juga sama, perlu penyiapan yang lebih ini lanjut supaya kita bisa diskusi. Nah evaluasinya itu 1 mulai dari rumah, 2 mengevaluasi pola konsumsi di rumah kita, 3 belajar konsep benah, 4 hidup minim sampah sangat baik untuk dimulai dengan mengevaluasi apa yang sudah berlangsung di diri kita dan rumah kita. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh drop tempat drop dari beberapa rumah. Nanti tinggal diambil, tapi dia kondisinya sudah bisa terpilah ya. Sudah walaupun seperti ini numpuknya, tapi bisa terlihat mana dus, mana plastik, mana buku gitu ya.
Nah ini dan kondisinya bersih dan ini Kering ya? diperhatikan ya. Kering jadinya. Jadi nah, dan jam ambilnya jelas, jam simpannya jelas, jam ambilnya jelas sehingga tidak ada resiko kehujanan gitu. Jadi seperti udah ada janjian antara penyimpan dengan. Nah berbeda dengan ini nih di depan rumah tuh ya. Di depan rumah langsung ini keresek entah apa dalamnya. Kemudian, nah kalau ini di rumah saya, jadi ini apa? Saya sampah yang basah itu sampai beberapa macam. Jadi yang ini yang mau dibuang di kresek gitu ya. Yang ini juga yang mau ditanam di tanah. Kemudian satu lagi, bahkan sampah sayur itu kalau saya sedang mau buat, yang sebagian dibuat ekoenzim. Kemudian sebagian lagi ditaruh di tempat sampah organik, itu saya taruh di tong, nanti itu akan Kompos menjadi ya? kompos, akan menjadi kompos. Tapi saya memilih untuk kompos anaerobik, jadi cuma kayak dipendem aja dalam tong. Cuma bedanya kalau langsung ditaruh ke tanah, itu tikus datang. Nah, kalau tong dulu kayak dibusukkan gitu ya. Pada saat kita dituangkan ke tanah itu tikus sudah nggak kena tikus. Jadi walaupun belum jadi kompos gitu. Nah memang harus ada tong gitu ya bedanya. Jadi bisa sampai 4 macam sampah basah itu. Nah ini ada, jadi minimal ada 4 macam kertas. Sebetulnya kalau kertas juga macam-macam. Ada kardus, ada kertas putih, ada sampai putihan super karena sebetulnya kalau di bank sampah itu harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Ini apa kertas itu ya. Sebagai ilustrasi misalnya kardus 800. Tetapi kalau kertas putihan super itu bisa sampai 2000. Seperti itu. Jadi kantong semen juga itu bisa 4000. Jadi memang sebetulnya beda. Nah sekarang saya coba di plastik ya. Plastik itu kan bermacam-macam dan kita akan nggak paham ini plastik apa. Sebetulnya kalau sesudah di tempat daur ulang itu dipisahkan, nanti ada polietilen, ada polipropilen, ada macam-macam. Tapi yang penting kita kalau AMDK yang ada tutupnya, dia dipisahkan dari tutup dan dari label. Nah, sebetulnya itu bukan tugas kita juga. Kalau misalnya kita dengan botol, dengan kertas udah dipisah aja udah bagus itu ya. Tapi kalau misalnya nih kita ingin coba ngelola dan menjual gitu ya, ingin tahu nih hasil kita dari mengelola sampah tuh apa sih gitu ya. Nah itu salah satunya misalnya botol plastik. Kalau botol plastik ini, nah ini dengan ini beda pabrik daur ulangnya. Jadi ini dipisahkan. Nah gini, terus kenapa ini nggak perlu dipisahkan? Karena katanya pada saat di pemet dia loncat gitu. Di pabrik itu pada saat pada saat dipres, jadi makanya kita nggak perlu susah payah melepaskan ininya. Cukup tutupnya langsung gini, langsung mereknya dibuang. Nah ini udah 3 macam kan, 3 macam plastik. Nah pada saat kita menjualnya ke bank sampah, jadi kita menjual tutup, kemudian merek, kemudian botol. Nah berbeda dengan gelas, kan ada penggunaan gelas sekarang udah enak aja ya, kita ini di-seal semua ya. Sekarang minuman tuh pasti ada di-seal. Ternyata dengan di-seal itu menjadikan si tutup dengan ini tuh beda karakter. Sehingga, oh ya, saya lupa tadi. Jadi kalau gini, kalau ibu menjualnya begini, ini 800 per kilo. Tapi kalau ibu menjualnya seperti ini, udah dibuka, ini 2000, ini 800. Jadi diambil yang harga termurah kalau udah disatukan. Jadi mungkin itulah yang dianggap cerdas dalam hal memilah. Tapi kalau itu dijadikan tugas pelestari juga nggak apa-apa. Kita yang penting
udah menolong memisahkan gitu kan. Udah menolong memisahkan. Tapi kalau dikasih gini juga dia udah ngerti langsung dia pisahkan ya. Nah, kemudian kalau gelas seperti ini, jadi terpaksa si pengelola itu harus memisahkan ini segini. Karena dia, si tutup ini kan beda dengan ini. Gelas yang kayak apa, Bu? Coba lihat, angkat lagi, Bu. Aqua. Apapun, Aqua. semua merek. Oh, plastik aqua. Nah, Botol. jadi kalau dia belum Gelas. dilepas, itu berarti satu macam senyawa. Tapi setelah dilekat dengan tutup, itu jadi dua senyawa. Nah, makanya harus dipisah dari sini. Nah, yang ini lebih mahal, yang ini yang anggap lebih murahnya gitu. Nah, berbeda dengan yang ditutup nggak pakai perekat, ya. Nah, kalau ditutup dengan perekat berarti kita harus mengguntingnya. Harus mengguntingnya ini. Jadi karena didaur ulang tuh yang bisa didaur ulang yang di bawah. Nanti yang di atas daur ulang beda tempat gitu. Beda kualitas. Gitu. Ada pertanyaan? Saya sorrykan dulu ya. Nah, seperti itulah plastik itu. Belum lagi nanti ada bermacam-macam plastik. Ada plastik warna, ada plastik apa yang keras ya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi itu tugas pelestari. Kemudian logam juga ternyata besi itu golongannya seperti halnya plastik tadi. Jadi besi itu dari harga 6.000 per kilo sampai cuma 600 per kilo. Jadi mungkin kayak paku-paku bekas gitu ya, mungkin seperti itu. Dengan besi-besi yang bekas onderdil motor kayak gitu, mungkin beda ya. Ada tembaga, ada aluminium. Kemudian sampah lain, nah seperti gelas, botol, lampu. Nah itu semua dipisah macamnya ya. Nah yang paling sulit adalah styrofoam. Jadi sekarang masih belum ada. Kemudian pakaian juga katanya sih di Jakarta ada ya tempat penampungan. Kemudian kita datang ke tempat itu, dia memisahkan misalnya ini sampah jeans, ini sampah katun, ini sampah ini. Katanya kita datang kayak masuk ke suatu tempat, ada celengannya, kita masukkan sesuai dengan dia kategori. Tapi nanti ujung-ujungnya ada campuran. Jadi selalu begitu. Tapi sebetulnya kalau ingin ininya sampah jeans itu kalau misalnya dikoleksi dengan cukup, itu tuh bisa didaur ulang menjadi karpet mobil. Jadi kan mobil itu sebelum karpet yang bagusnya, nah di bawah ada semacam apa ya holdernya gitu ya, pengempuknya. Nah itu adalah sampah dari bekas jeans. Jadi tapi harus jeans semua gitu karena dia katun mungkin ya, karena katun. Saya pernah ke pabriknya. Jadi dia itu mendapat lisensi dari Toyota untuk membuat karoseri mobil. Kok karoseri ya, pokoknya semacam untuk karpet kayak gitu, untuk ini pintu kayak gitulah, untuk hal-hal yang sifatnya pelengkap dari mobil di dalam. Nah, ini jenis sampah yang diterima di BSI Rumah Harum. Jadi mungkin setiap bank sampah itu berbeda. Nanti dia memberikan harganya juga berbeda-beda. Lanjut. Nah, kalau ini juga ini yang dikelola di mana nih? Di Pemda Depok kayaknya ya. Saya yang Jakarta nggak punya. Seperti inilah kira-kira kalau kita mau rajin. Masya Allah. Sebanyak inilah gitu ya. Kertas bermacam-macam, plastik bermacam-macam, kemudian plastik itu kan kalau dulu mah ada CD kayak gitu kan, itu masih plastik kan kategorinya. Nah makanya kalau yang kita merasa oh ini sampah harus pisahkan aja dulu gitu. Nah kalau teman saya yang satu kelompok dulu pernah pelatihan di sini itu, kan suka ada pengering kue ya, yang untuk pengering kue. Dia tuh dikumpulkan gitu,
sembari nggak tahu nanti buat apa. Sampai sekarang belum dikeluarkan dari rumah dan udah banyak katanya gitu. Karena sekarang tambah cenderung banyak ya kue kasih pengering apa, bahkan kadang satu kuenya cuma satu, isinya ada satu gitu kan. Jadi lebih cenderung lebih ini karena katanya untuk mempertahankan ke apa crunchy ya. Lanjut Bu. Nah mungkin secara umum plastik seperti ini. Ini tanpa tutup, yang tadi Bu, yang plastik. Ini tanpa tutup. Nah ini plastik-plastik yang ini. Nah ini kalau dia belum dilem ya. Kalau yang ada lemnya tadi harus digunting. Nah kemudian berwarna. Ya. Lanjut. Nah kertas juga. Ini dengan ini tuh beda sekali. Yang ini 4.000, yang ini 700 perak. Yang ini 2.000. Nah ini karena ini mungkin ada plastiknya. Yang ini lebih murah. Nah ini khusus untuk ini sekarang di kantor kami sedang mengelola ini. Jadi mau cerita sedikit mengenai kemasan susu ya. Ini saya sekarang sedang proyeknya ini. Kenapa ini dikelola di BBS? Karena ini di tengahnya mengandung pelep. Ini sudah kami pisahkan, ada pelep, ada lapisan aluminium foil karena yang bersentuhan langsung dengan susunya. Nah, yang sampai sekarang lapisan aluminium foilnya untuk salah satunya bahan yang untuk kemasan itu atau bermacam produk, misalnya plat. Nah, kalau peletnya ini bisa untuk tadi untuk campuran kertas. Lanjut. Baik. Nah, ini contoh yang sederhana. Jadi sampah residu, kemudian sampah B3, kemudian sampah guna ulang, sampah organik, dan sampah daur ulang. Waktu saya melihat sampah guna ulang tuh salah satunya ditaruh kresek yang masih bagus taruh di sini gitu. Nah kalau sampah B3 misalnya kayak baterai gitu ya, atau yang listrik. Nah kalau sampah residu itu salah satunya seperti styrofoam, kemudian kemasan yang kayak kertas tapi ada plastiknya kayak gitu ya. Plastik hitam kali ya Bu, plastik hitam kali ya. Kan tuh residu juga kan, yang hitam. Iya. Tapi kalau selama dia bisa digunakan kembali, taruhlah diguna ulang gitu. Mungkin di rumah bisa seperti ini idenya. Ini lumayan juga nih kayak gini, benar-benar lebih efektif. Ya. Nah, udah habis deh. Nah mungkin itu, tapi saya ingin bercerita kenapa saya punya ide ini. Saya jadi lebih dikuatkan lagi idenya. Ternyata di WCT ini ada ide yang bilang nggak tahu awalnya kapan membahas ekoenzim gitu ya. Terus saya mikir sebelum ke ekoenzim kita harus tahu bagaimana memisahkan sampah gitu kan, memisahkan sampah. Nah ekoenzim itu sebelum nanti Bu Cici itu dari agronomi ya beliau itu udah 200 rumah tangga. Masya Allah. Ya, dan beliau itu, jadi kita mungkin mau belajar dari Bu Cici bagaimana memantau anggotanya supaya nggak lelah. Terus nggak bosan. Kalau ekoenzim saya tapi terusnya nggak produktif gitu. Tapi terus, jadi sampai sekarang ekoenzim itu cuma saya masih ditolak sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh nggak suka dengan ekoenzim itu karena baunya katanya. Baunya bukan bau harum gitu ya. Baunya tuh bau kayak bau tape. Tapi karena saya punya keyakinan ini yang bikin aku, terus yang mengelola aku dan tidak ada bau busuk gitu ya. Itu saya bisa buat kumur-kumur, buat desinfektan, buat rendam kaki refreshing. Terus saya pakai mandi juga. Tapi tetap aja buat PD-nya dikasih sabun lagi.
Jadi itulah. Nah, katanya dulunya Eco Engine itu digunakan oleh orang yang nggak kuat sabun. Nggak kuat sabun. Nah, itu dibuatnya dari organik. Jadi dari sampah organik yang kita produksi, kemudian ada caranya, dan mungkin nanti setelah kita menemukan ilmunya, bisa kita sharing-sharing terus. Ya. Nah, mungkin itu minggu depan insya Allah Bu Cici yang mau menyajikan untuk organiknya. Tapi sekarang anggaplah kita udah pinter nih ngelola sampah, udah mau memisahkan. Minimal memisahkan dulu ya Bu ya. Ya, memisahkan, nanti dikasihkan ke pengelola Pemulung. sampah berikutnya, sudah terpisah, tidak di brek. Kalau bahasa Sundanya brek. Semua bersatu. Baik. Makasih, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Yang mau berbagi, silahkan. Jadi ini ternyata sampah-sampah itu dipilah-pilah, terus kemudian dipisah-pisah sehingga memudahkan si pelestari atau pemulung ya, kalau istilahnya Ibu itu, untuk bisa memudahkan dia. Jadi kita juga bisa bersedekah ya, uang itu bisa untuk dia gunakan juga. Kalau sudah dipisah, otomatis kan harganya juga jadi lebih mahal ya. Kalau nggak dipisah kayak botol mah itu cuma 800 perak. Kalau dipisah ininya 2000, ininya tutupnya 800 perak gitu. Jadi tujuannya sih sebenarnya kita ngebantu untuk alam ya, semesta ya. Karena kalau nggak nanti kalau namanya sampah plastik itu kan jahat banget ya. Kalau kita lihat bisa sampai ribuan tahun nggak bisa melebur dan tidak bisa di tanah, nggak akan bisa terurai gitu ya. Makanya harus diguna ulang. Ya harus diguna ulang. Ini Bu Aisyah, Bu Ike ini adalah memang spesialisnya adalah di pulp, di bubur kertas gitu ya, spesialis kimia lah anak ya, seperti itu. Nah ini kira-kira ada yang mau bertanya, silahkan monggo. Bu. Assalamualaikum Bu Ike, saya mau tanya. Ya. Kan selama ini saya sudah memilah sampah Bu, sampah yang botol untuk dikasih ke pelestari dekat rumah, kemudian sama kertas. Terus ada sedikit itu mengenai dari serat kayu bersih untuk kotoran dari kucing, kan saya pakai seperti itu tuh Bu. Itu bisa dijadikan kompos enggak Bu ya? Memang itu yang serbuk yang bekas kucing ya? Iya betul. Ya. Tapi bukan yang kalau itu sebetulnya secara teorinya pasti bisa hancur. Ya, pasti bisa hancur. Hanya sayangnya kita harus menyediakan waktu dan tempat. Oh iya. Ya. Selama ini saya mungkin ada ditambah ada IM4. Cuma saya bukan ahlinya di situ. Oh gitu. Yang sudah saya amalkan itu, saya punya tong. Iya. Tong itu saya masukkan ke tong itu, terus ditambah IM4. Memang saya punya starter awalnya dulu bagaimana membuat kompos, itu salah satunya ada air kelapa, terus dikasih gula, kayak gitu-gitulah ya, ada campurannya. Nah setelah itu setiap kali saya mau buang itu airnya diambil dulu. Nah padatannya saya taruh ke tanah, kayak ke lombang tanah. Memang agak bau, tapi kalau ditutup tanah udah langsung hilang baunya. Nah cairannya kita gunakan lagi untuk naruh yang sampah tadi. Cuma tapi yang punya Bu Asta itu karena ada kotoran hewannya mungkin lebih bau ya. Berarti harus Nah sih memang udah dipisah sih Bu Ike. Jadi jadi ada serat kayu, tapi kan memang ada pipisnya ya. Agak itu. Makanya orang saya aja yang sampah dapur tuh bau. Kalau saya itu kalau ada anak-anak nggak berani buka itu. Oh iya. Saya sih di belakang rumah pakai karung Bu. Nah kalau karung pasti bau kemana-mana. Kan nembus. Kan kalau karung nembus, ada lubang-lubang kecil pori-porinya. Jadi bikin dulu starter, bagaimana membuat kompos. Kita komposnya ini saya aja inisiatif karena saya mau kan nampung gitu kan. Sebetulnya kalau kompos itu ada cairan yang ditampung, nah itu biasanya jadi kompos, atasnya itu, bawahnya jadi POC katanya gitu. Nah kalau cair gitu Bu ya. Yang penting dia busuk aja. Gitu. Nah
pada saat dibuang ke tanah dia udah membusuk gitu. Tapi lumayan lama memang. Tapi memang harus pakai EM4 ya Bu ya? Ya, salah satunya EM4. Karena dia untuk menguraikannya, Ya, Bu ya, menguraikan yang nanti dari cari kayu. resep aja untuk membuat kompos. Mm-mm. Dan harus Ini Bu sempat melihat di YouTube itu pakai sampah, kalau sampah dapur ya Bu ya, sampah dapur terus ditimbun lagi pakai sekam, perbandingannya 2:1 itu kemudian sama kayak pakai tong, dikasih ada kayak semacam keran airnya gitu ya, buat nanti yang cairnya itu Iya, Iya, kayak gitu. nanti harus ditampung PLT-nya tuh, PLT-nya ditampung. Nah, saya belum ke sana. Oh iya Bu. Tapi udah dimisahkan, jadi memang hampir nggak ada buangan sampah organik saya, kecuali kayak tongkol jagung, pokoknya keras-keras. Kalau yang lain jadi seolah dikubur tapi di treatment dulu supaya nggak ruah gitu. Kalau misalnya sampah-sampah dapur asli langsung saya di halaman belakang ataupun depan itu tikus datang. Iya betul Bu. Nah tapi kalau sesudah diperam itu nggak datang. Oh dikubur gitu Bu ya? Iya, jadi nanti kan yang saya bilang, jadi mempersubur ke tanah juga, nggak mengundang tikus karena sudah busuk dia, udah terfermentasi ya, udah nggak enak kali ya menurut tikus ya. Ya oke. Kira-kira ada lagi nggak Bu ya? Maksudnya kalau misalkan sampah dapur itu bisa buat pupuk tanaman nggak Bu ya? Maksudnya ditaruh di bisa kan itu tanaman, kompos. potnya Cuma itu harus ahlinya yang jawab, takutnya nanti tanamannya malah busuk kalau Iya, malah bau jadinya. kalau saya karena tanaman gede kan, karena Besok sama Bu Cici insya Allah. Karena pohon, jadi saya taruh di tengah antara pohon itu, nggak ngapa-ngapain si pohon. Tapi kalau pot, aku nggak tanggung jawab. Silakan ada yang mau bertanya lagi, monggo. Mbak Fitri lagi di kereta tuh dia. Oh iya, Mbak Fitri lagi di kereta ya. Iya. Silakan Bu Aisyah mungkin, apa Mbak Dewi mau bertanya? Mbak Amelia. Nah, jadi ternyata sampah yang dalam berbentuk itu bisa didaya gunakan. Tapi harus dipilah-pilah ya Bu ya. Ya kan ada yang basah, ada yang kering, ada yang plastik, ada yang besi, ada yang lain sebagainya. Begitu juga dengan sampah hati yang di sampah hati yang dimana WCT ini memang menanganinya khusus sampah hati Bu bagi perempuan-perempuan. Ya qadarullah, bener qadarullah. Saya jadi tempat curhatnya kan gitu ya. Saya selalu bilang, ada orang yang bertanya kepada saya begini, Bunda, kenapa Bunda jadi mau menerima curhat yang itu notabene adalah sampah, ya kan? Hati yang kotor kan sampah. Saya cuman bilang begini Bu, qadarullah, Allah yang memberikan karunia ya, diberi petunjuk, sampah itu kan jadi kompos, tapi kan tetap harus dipilah-pilah Bu. Ya kan, saya bilang itu tumbuh di dalam diri saya menjadi kompos untuk disebarkan kepada teman-teman, itulah hikmahnya gitu loh Bu. Bener kan Bu ya? Nah itu jadi saya bilang, jadi kalau hati kita bersih tanpa sampah ya kan, berarti sampah kita sudah berguna. Sebenarnya kita punya banyak sampah dari teman-teman yang mengadu Bu, banyak gitu ya curhat. Tapi disitulah sampah-sampah itu saya minta tolong Allah untuk diuraikan seperti yang tadi Bu. Sampah kan harus diuraikan sehingga akan bisa bermanfaat. Iya. Nah, penguraiannya itu kalau secara hati penguraian kan dari Allah, ya kan Bu ya. Kita kembali lagi kepada dalil, kita kembali lagi kepada Quran, kembali lagi pada semuanya itu. Nah, barulah saya share ke teman-teman apa yang saya dapat, bukan melulu dari orang-orang itu kita terima langsung, tapi kita uraikan dulu sampah-sampah itu untuk bisa digunakan bermanfaat. Jadi sampah secara physically ada, sampah secara hati yang tidak berbentuk juga ada. Nah, itulah yang ada di WCT Bu Aisyah. Mungkin Bu Aisyah juga baru kenal kami ya. Itu yang kami kerjakan di WCT, Wanita Cerdas Tangguh. Jadi saya hanya kami punya visi misi. Yang niat kami adalah bagaimana kita bersama-sama menjadi kekuatan secara sisterhood
ya saling mengingatkan. Alhamdulillah misalnya ada Bu Ike yang lebih senior, lebih pengalaman, atau ada lagi yang punya pengalaman lain yang bisa berbagi sehingga Saya menebarkan juga manfaat. belajar di sini, insya Allah. Masya Saya Allah. terus belajar. Ibu Banyak-banyak Bu Ike belajar. menjelang pensiun, jadi dia mau belajar gimana ya. Ya, kita kan kalau ibadah itu cuma 10%, tapi muamalah itu 90%. Nah, Iya. muamalah itu apa? Berbuat kebaikan pada sesama. Jadi Bu Ike Iya. ingin di sisa usianya, istilah sisa pensiun nanti nih 63, 65 kali ya Bu pensiun ya? Iya. Rencananya 65 Iya. itu akan pensiun. Makanya saya beranikan diri untuk menambah CV saya jadi yang tambah mentor RBQ, jadi yang atasnya masih ada tapi saya Nah, tambahkan. nanti akan kami juga akan ada Hmm. acara-acara lain Cuma insya Allah. mau saya tulis pelestari belum berani. Nanti Nah, insya Allah WCT bisa punya nama untuk orang-orang amin, yang peduli amin. lingkungan. Ya, jadi insya Allah kita bisa menggerakkan dari atas sampai ke bawah, bawah ke atas gitu Bu. Jadi kita punya pemerataan dalam penguraian dalam segala hal dari secara physically bentuk sampah dan non fisik secara hati gitu loh Bu. Jadi Iya. makanya saya juga butuh guru gitu ya. Nah, insya Allah semuanya itu akan ada jalannya. Ya Bu, ya niat kita baik. Nah, di sini ada Ibu juga, Bu Aisyah mungkin mau berkenalan juga. Ini teman-teman saya ini Silakan dari Bu. dari Ibu Ike dari Bandung, Oh, ya. Mbak siapa? Mbak Fitri. Ini sekarang lagi ke Jawa ngontrol anaknya 3 orang di Ponpes ya, Jawa Tengah, Jawa Timur dari Kereta. Kemudian di sini ada Mbak Amelia, dia dari biasanya dia suka ini apa share dari Syekh Ali Jaber pengajian ya online dan lain sebagainya. Ya. Mbak Dewi itu dari Bekasi. Jadi biasanya di kita ini ada berbagai provinsi dan kita adalah saling menyemangati satu dengan yang lain gitu loh Bu Aisyah. Oh, Jadi iya, iya. jadi niat kita adalah muamalah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kan dalam arti hablum minanas di antara sesama perempuan gitu loh. Iya. Saling mengingatkan. Karena perempuan tuh butuh teman ngobrol, Bu. Kadang ada masalah sama anak nih. Ya kan? Kita nggak cocok cara bicaranya anak. Pasti kan gimana ya? Nah, itu biasanya kita bagaimana kalau anak kayak begini ya? Aku pengen tahu dong gitu lah seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sepele bagi orang lain mungkin, tapi nggak sepele bagi yang merasakannya gitu kan, dikecewakan anak dengan perkataan yang misalnya nggak baik dan lain sebagainya. Ini kita saling menguatkan bahwa kita akan belajar dari contoh-contoh teman-teman yang ada di BCT Bu, yang berbagai heterogen lah ya, dari usia muda sampai usia 75 tahun, ada dari NTT, dari Lombok, dari Padang gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kami mereka sangat antusias, malah kadang-kadang masukin anaknya di grup kita Bu. Masya Allah. Iya Masya Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah enggak kan? Iya benar, karena kita bicara perempuan, tidak ada politik, tidak ada masalah lain, tapi masalah hati. Kemudian kita bisa menebarkan info-info kajian yang lain-lain gitu ya, yang penting bermanfaat sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu aja. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak, Mbak Dewi? Mungkin sharing, nggak harus bertanya. Oh iya, nggak mungkin sharing mungkin. Ya, Kalau pasti Mbak Fitri, ada yang Mbak Fitri kan udah dia memisahkan sampah, udah alhamdulillah. Kalau dari Mbak Dewi mungkin, Mbak Dewi sudah memisah. Tadi kan Mbak Asta sudah tuh dia masalah apa kayu yang bekas si kucing itu ya, kotoran kucing. Nah Mbak Dewi mungkin Bu Aisyah Bu. Kalau saya memang di kompleks ini sudah ada bank sampah Bu, jadi Masya Allah. sudah lama memilah-milah sampah sudah. Alhamdulillah Bu. Kalau ada ini bank sampah untuk mudah apa? ya Bu, tinggal ini. Ada yang menjemput berarti ya. Alhamdulillah ada yang pick it up Bu, ada yang udah pelestarinya sudah terkontrol berarti di kompleknya. Nah kalau dari kita kan belum ada ya kan, kayak kami nih saya nih di apartemen itu juga belum ada, sempat kita memasukkan proposal dari pihak pelestarinya itu untuk mempick it up sampah yang sudah dipisah-pisah, tapi nampaknya belum berhasil ya, karena orangnya sudah tidak harus dari rumah dimulainya. Kalau di apartemen kan gede Bu, ya kan banyak ya, satu lantai aja berapa? Bisa dikelola itu. Nah itu sebenarnya bisa jadi duit gitu loh, sangat banyak sini. Satu tower aja bisa berapa ratus penghuni gitu ya. Nah kebayangkan. Jadi saya pikir sebenarnya peluang, cuman waktu itu teman saya nggak jadi ketemu dengan pengelolanya gitu. Kalau saya kan nggak sempat ketemu pengelolanya gitu.
Ada lagi Iya. kira-kira teman-teman? Mbak Dewi? Karena ini kita akan share di YouTube, insya Allah bermanfaat, sehingga jadi wasilah bagi yang menjadi narasumber atau siapapun yang hadir. Karena disinilah kita mencari lahan amal yang bisa bermanfaat ya, sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman, entah bertanya, entah cuman melihat atau apa, itu akan ada penilaian dari Allah. Karena ini kita sore hari kan biasanya apa Bu, amalan kita malaikatnya lagi ganti nih Bu. Malaikat lagi ganti yang sip siang, betul, mau sip malam ganti nih ya kan gitu ya. Membebaskan 4 budak. Iya, Masya Allah. Dan ini kita laksanakan Bu setiap hari Kamis ada ya Bu ya, besok dengan Bu Cici ya. Nanti ada lagi dengan saya dengan finansial Bu Cici ahli organik nanti. Ya, besok terus ada Dan lagi yang sudah apa ya? Praktisi beliau, bukan saya masih teori masih sendiri. Ya, nih kita 2 menit lagi mau habis dan kita kayaknya tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Dian. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menunaikan apa yang kita rencanakan setiap Kamis dan Minggu pagi. Insya Allah di Minggu nanti di next bulan ya, di awal bulan Oktober. Berarti apa? November ya. Dan insya Allah apa yang kita sampaikan ini akan bermanfaat bagi teman-teman. Ya, Bu Cici minggu depan. Ya, Bu Cici minggu depan insya Allah. Dan insya Allah kita akan datangkan siapapun yang mau berbagi kisah, entah itu kisah dari hidup, pengalaman hidup, ataupun keilmuan. Jadi kayak Bu Aisyah Lubis nih, pasti beliau ini sudah banyak pengalaman hidup yang perlu disaringkan kepada ibu-ibu muda di sini, Bu, gitu loh. Kami sungguh berharap siapapun tidak pandang peduli gitu. Nah, ini udah mau habis dan saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yuk, iya terima kasih Bu Ika.